Shalom anak-anak semua. Selamat pagi. Salam jumpa lagi hari ini bersama Lause Ahwang dan Lause Tessa. Wah, tidak terasa sudah 1 tahun lebih ya kita kebaktian online. Ya, benar Lause, kita sudah 1 tahun lebih. Lause harap semua anak-anak semuanya tetap semangat ikut kebaktian online ini. Nah, kita sebelum memulai kebaktian online ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita lipatkan tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih, segala puji syukur kami panjatkan, karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih hari ini kami bisa menjalankan ibadah online. Tuhan yang memberkati dan menolong kami, supaya bisa kami mendengar dan mengerti apa yang akan Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk ibadah online pada hari ini, dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yuk, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi bersama-sama. Kita akan mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan
Allah itu baik untuk semua, selalu menjaga kita semua. Terus bagaimana kita bisa membalas kebaikan Allah? Ya, kita bisa membalas semua kebaikan Allah dengan berterima kasih dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik, selalu taat kepada Tuhan. Benar. Yuk kita akan nyanyi lagu TAAT, taat, dengan gerakan tangan. Ikuti Lause Tessa dan Lause Huang. Kita juga mau berterima kasih kepada Tuhan dan kita berikan yang terbaik kepadanya. Ada 2 cara kita lakukan. Kita bisa scan QR code yang ada pada tayangan ini atau minta bantuan papa mama untuk mentransfer ke rekening GKY BSD. Atau adik-adik bisa masukkan persembahan ke dalam tempat yang sudah disiapkan. Nanti bisa dikumpulkan dan serahkan ke gereja. Yuk, mari kita ingat selalu bahwa Allah selalu memelihara kita. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga peliharaku. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga peliharamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah sungguh persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk anak-anak semuanya, kita duduk dengan baik dan persiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita memuji firman Tuhan, pelita bagi kakiku. Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Wah, senang sekali lo bisa ketemu adik-adik lagi, walaupun secara online. Adik-adik lihat nih. Tuh, kira-kira Lause mau ngapain ya? Nah, Lause mau ajak adik-adik berpetualang. Adik-adik mau ikut gak? Hayo ikutan Lause berpetualang. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, saat ini kami mau belajar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa saja yang Tuhan lakukan untuk mereka selama dalam perjalanan. Tuhan tolong agar kami mengerti akan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hayo adik-adik sudah siap? Yuk kita berangkat. Wah, ramai sekali. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada dedek bayi, dan ada binatang-binatangnya juga. Hei lihat, ada domba-dombanya loh. Bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka. Wah, lo semua ikut ah.
Sekarang Lause sudah ada di Rafidim. Lause berkemah bersama-sama dengan bangsa Israel. Dingin sekali di sini. Tapi ada masalah besar di sini. Lihat, ternak-ternaknya nggak dikasih minum. Ternyata adik-adik, di Rafidim tidak ada sumber mata air. Mereka ngomel, marah-marah sama Musa. Berikanlah kami air supaya kami bisa minum. Mengapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Mau membunuh kami dengan kehausan? Tetapi Musa berkata, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Aduh, kasihan sekali ya Bapak Musa. Bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan selama ini. Bagaimana Tuhan menolong mereka melewati Laut Merah. Bagaimana tiang api dan tiang awan menuntun mereka. Dan bagaimana Tuhan mengirim mana dan burung puyuh untuk memberi makan bangsa Israel. Tuhan pasti sedih melihat tingkah mereka. Lalu berseru-seru Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang engkau pakai memukul sungai Nil, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Wah, seru banget. Airnya seger-seger adik-adik. Akhirnya bangsa Israel beserta dengan ternak-ternaknya tidak kehausan lagi. Nah, tempat ini dinamakan Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adik-adik, langsung mau balik gak mau ikutan perjalanan bangsa Israel lagi. Nah, adik-adik tahu gak kenapa Lause buru-buru pulang? Lause takut adik-adik. Loh, kenapa takut? Karena ini nih, dengerin baik-baik ya. Setelah kejadian di Masa dan Meriba, bangsa Israel diserang oleh tentara Amalek. Tentara ini dipimpin oleh orang yang bernama Amalek. Musa menyuruh Yosua memilih orang-orang yang siap berperang. Sedangkan Musa, Harun dan Hur naik ke atas bukit. Musa membawa tongkat yang sama waktu Tuhan pakai untuk mengirim 10 tulah dan membela Laut Merah. Selama berperang, Musa menaikkan tongkatnya tinggi-tinggi. Dia ingin Tuhan menolong bangsa Israel melawan tentara Amalek. Ketika Musa menaikkan tongkatnya tinggi-tinggi, bangsa Israel akan menang. Dan ketika tangannya turun, tentara Amalek akan menang. Selama perang berlangsung, Musa mulai capek. Harun dan Hur membawa batu untuk Musa duduk. Dan mereka memegang tangan Musa dan menaikkan ke atas kepalanya. Dan akhirnya, dengan pertolongan Tuhan, Yosua dan tentara Israel mengalahkan tentara Amalek. Tuhan berada di pihak bangsa Israel selama perang berlangsung. Dan kita tahu bahwa Tuhan juga ada di pihak kita. Ketika Tuhan mengirim putranya Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah adik-adik, Yesus mati di kayu salib sudah merupakan bukti yang sempurna bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita tidak boleh seperti bangsa Israel yang begitu banyak alami pertolongan Tuhan. Tuhan kirim tiang awan, tiang api, Laut Merah terbelah.
Tuhan kirim mana dan burung puyuh, tetapi tetap saja mereka ngomel dan marah ketika tidak ada air yang diminum di Rafidim. Mereka ngomel-ngomel ketika mengalami kesulitan. Saat adik-adik sedih, kehilangan anggota keluarga karena corona, atau saat mengalami kesulitan, kita tidak boleh marah dan komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa mesti terjadi ini? Kenapa mesti terjadi itu? Kenapa saya harus kehilangan oma atau opa? Atau kenapa saya sakit? Kenapa papa saya harus kehilangan pekerjaan? Kenapa saya tidak bisa ke sekolah? Tidak bisa ke sekolah minggu? Saya kangen sama Lause-Lause dan teman-teman. Adik-adik, semua itu adalah hal alami yang kita harus jalani. Tapi kita jalani tidak sendiri. Kita jalani bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita menjalani semua itu. Kematian di kayu salib sudah cukup membuktikan bahwa Allah mengasihi kita. Kita tidak perlu bukti-bukti yang lain atau kita meragukan kasih Allah. Susah, sedih, kecewa, sakit, sehat, senang, tetap bersama Tuhan. Oke adik-adik, yang perlu kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Caranya gimana? Taat, taat, taat. Saya suka seperti Yesus. Taat, taat. Ya, kita harus taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Dan satu lagi adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang tua, kita mengasihi sesama. Oke adik-adik? Nah, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Anak-anak, mari kita menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Sekali lagi ya anak-anak, kita ulang. Mazmur 105 ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau taat dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke kreativitas. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Halo adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas hari ini. Ayo, hari ini kita buat apa ya? Jadi hari ini kita akan membuat gantungan yang bentuknya gunung batu yang ada di cerita tadi. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah karton atau kertas yang kalau sekalian tidak punya. Kartonnya bisa dari kotak kue seperti ini. Kemudian ada spidol warna biru atau warna apa aja, pulpen, lem atau double tape atau selotip kalau sekalian tidak punya. Kertas warna-warni yang udah digunting-gunting, tali, dan kertas warna-warni lainnya. Jadi tahap pertama adalah kalian ambil beberapa bagian dari karton ini seperti segini. Kemudian kalian gambar bentuk seperti gunung batu. Nah di sini langsung udah gambarin gunung batunya seperti ini. Kemudian kalian gunting sesuai yang kalian udah gambar. Nah ini yang udah kalian gunting. Kemudian sekarang kita bisa singkirin gunung batunya dulu dan bikin hiasan-hiasan yang ada dalam gantungan tersebut.
Nah, di sini kita ada tongkat, kemudian ada batu-batu dan juga air mengalir. Pertama kita bikin air mengalirnya dulu. Air mengalirnya kalian bisa gunting dari kertas ini, kertas warna biru. Nah, di sini langsung udah guntingin sendiri. Kemudian kalian bisa ambil kertas lainnya dan gulung-gulung supaya jadi bentuk tongkat. Kalian gulung-gulung gini, bisa pakai lem atau bisa pakai selotip. Nah, di sini langsung udah bikin. Sekarang karena kertas gunting-guntingnya udah ada, kita tinggal tempelin semuanya ke dalam gunung batunya. Di sini kita ambil satu, terus ambil lemnya, atau kalian bisa pakai selotip juga. Dan ambil kertas yang udah dipotong warna-warni ini. Kita taruh lem di pinggirannya, di bagian bawah. Lemnya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Terus kita taburin. Nah, ini kalian boleh taruh warna apa aja ya, nggak harus warna pink sama biru, seadanya kalian aja. Selanjutnya kita ambil tongkat yang tadi kita udah bikin, terus kita kasih lem sedikit aja di pinggirannya. Terus kita taruh sekitar di sini, di bagian sini, dekat aliran sungainya itu. Ini, terus karena biasa aliran sungai kita kasih gambar aliran airnya pakai spidol. Jadi udah jadi seri nih. Tinggal bagian terakhir yaitu kita tinggal pasangin tali di bagian belakangnya. Kita ambil tali. Talinya juga secukupnya aja, di sini langsung pakai segini doang. Terus yang bagian satunya juga ditempelin. Nah, jadi udah jadi seperti ini. Dan inilah hasil akhir dari gantungan bentuk gunung batu yang ada di cerita tadi. Jadi sudah jadi, kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.